Dan banyak juga umat di masa sekarang ini tidak tahu lagi, tidak mau bersedekah. Dia mengira kalau dia bersedekah maka harta makin berkurang. Kalau dia semakin bersedekah, harta berkurang, Allah tidak memberikan rezeki kepadanya. Tetapi sebaliknya, yang sebenarnya adalah semakin banyak kita bersedekah, semakin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki. Oleh sebab itu, utamakanlah sedekah. Sedekah, 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 sedekah. Ma'akalta fa'ablaita, apa yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, apa yang kau pakai lapuk. Sudah berapa pecimu lapuk, sudah berapa kain sarungmu lapuk, sudah berapa baju kokomu lapuk. Wa matasaddaqta fa'ablaita, apa yang kau sedekahkan, itulah akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan dia mau bersedekah, dapat duit beli cincin. Dapat SPPD keluar kota, beli lagi cincin. Dapat duit tunjang, sekarang ada banyak namanya. Ada duit tunjang, duit sipak, duit cikut, duit sundul, beli lagi cincin. Habis itu pergi undangan begini saja lah. Di mana acara pengajian nanti malam? Sana. Ibu-ibu hati-hati, kalau punya cincin 3, pas ibu meninggal datang bapak-bapak menangis. Menangis dari depan istrinya. Rupanya menangis dari sebelah kiri, sebelah kanan mana yang mau dipinang belah depannya, karena untuk mencari pengganti. Oleh sebab itu ibu-ibu hati-hati, yang punya cincin 3 hati-hati, karena kejahatan itu bukan datang dari niat dari pelakunya, tapi karena juga ada kesempatan. Waspada, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak juga umat di masa sekarang tidak mengenal lagi mana itu yang halal, mana itu yang haram. Terabas semuanya, pantai semuanya. Yang halal disamakan dengan yang haram juga sebaliknya disamakan dengan yang halal. Digabung, campur semuanya. Dia tidak mengira kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada yang haram, maka nerakalah paling aula baginya. Oleh sebab itu banyak orang sekarang memakan yang haram. Lagi lebih parahnya, berangkat ke Makkah memakai uang yang haram. Sampai di Makkah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Engkau tak dapat haji yang mabrur karena engkau membawa uang yang haram. Aku heran akan Pak Haji itu, Pak Ustaz. Kenapa? Belum pergi haji pakai celana pendek dia. Setelah pulang haji tak bercelana sama sekali. Apa maksudnya? Tak ada perubahan. Tak ada perubahan karena dia membawa uang yang haram. Gelar haji saja yang dapat, tapi pahala tak ada sama sekali. Oleh sebab itu lebih baik ada satu kampung penduduknya paling miskin, tetapi jamaah hajinya paling banyak. Kenapa? Karena di sana mereka setiap nanam karet niatnya itu mau pergi haji, mau pergi haji, mau pergi haji, mau pergi haji. Setiap nanam sawit mau pergi haji, mau pergi haji, mau pergi haji, mau pergi haji. Kalau kampung lain tidak, apa kata dia? Mau kawin lagi, mau kawin lagi, mau kawin lagi, mau kawin lagi. Insya Allah disampaikan Allah juga nih. Oleh sebab itu, kita tinggalkanlah yang haram. Jangan lagi memakan yang haram. Biar yang halal walaupun sedikit daripada yang haram walaupun banyak. Oleh sebab itu, lebih kita dekatkanlah diri kita kepada yang halal daripada yang haram. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak juga umat di masa sekarang ini tidak tahu lagi menutup aurat, tidak mengenal lagi menutup aurat. Saya heran. Banyak orang sekarang tidak lagi mengenal menutup aurat, memakai celana pendek, pakai rok pendek, pakai pakaian ketat, tidak pakai jilbab, berjalan kemana-mana. Ini mudah-mudahan malam ini semuanya pakai jilbab, tapi jangan malam ini saja, besok juga pakailah jilbab seterusnya. Jangan hanya malam ini, besoknya dibuka. Dan sebab itu tutuplah aurat. Kenapa? Karena kebanyakan nanti perempuan masuk neraka karena tidak menutup aurat. Oleh sebab itu tutuplah aurat. Ini banyak sekarang anak-anak gadis sudah tak menutup aurat di luaran sana. Banyak sekarang berfoto di depan kamera sudah tak menutup aurat. Gayanya pun gayanya tahu kalian anak gadis apa artinya ini? Jadikan aku yang kedua. Apa kalau bapak-bapak berfoto di depan kamera? Apa gayanya? Begini, menutup aurat bapak itu, pakai celana panjang, pakai baju, menutup aurat, gayanya depan kamera.
Datang istrinya bertanya, bang, apa artinya itu bang? Kaulah yang pertama dan terakhir bagiku. Kata bapak. Waktu tak ada istrinya, apa kata bapak? Bertambah istri satu lagi. Oleh sebab itu, tutuplah aurat, pakailah jilbab, karena kebanyakan nanti perempuan masuk neraka karena tidak menutup aurat. Pakailah jilbab. Bayangkan kalau anak ibu pakai jilbab, bayangkan kalau ibu pakai jilbab, kalau sedang minum Coca-Cola, nampak berbuih-buih di lehernya, saking putihnya. Tapi bayangkan kalau tidak menutup aurat, pakai rok pendek, tidak pakai jilbab, berjalan di samping jalanan. Karena berjalan tidak menutup aurat, datanglah mobil menyupir menengok. Mak, katanya, habis ditabraknya semua saking tidak menutup aurat. Oleh sebab itu, tutuplah aurat. Ini ada orang sudah tak menutup aurat, malah mencaci orang yang menutup aurat. Kenapa kalau ada orang bercadar, gatal kan lidah kita mencacinya. Tetapi kenapa kalau orang pakai celana pendek, yang pakai rok pendek tidak disebut Tarzan? Padahal lututnya hitam berkudis. Oleh sebab itu, tutuplah aurat. Jangan diumbar-umbarkan lagi. Malam ini sudah bagus, sudah pakai jilbab semuanya, sudah pakai pakaian yang bagus. Mudah-mudahan seterusnya berpakaian yang bagus, memakai jilbab seterusnya tidak ada lagi kata-kata buka jilbab. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ada juga umat di masa sekarang ini yang penyakit hatinya tinggi, ada iri, ada dengki. Banyak orang sekarang yang iri, orang yang beli kulkas, dia yang kedinginan. Orang yang beli mobil, kepalanya yang pusing. Janganlah iri begitu, dan juga jangan dengki, karena semua itu tidak ada gunanya. Ini dia bermasalah karena dengkinya kepada tetangganya, dengkinya kepada jirannya. Yang bermasalah sama jirannya, datang ayamnya ke rumahnya, habis dilemparnya. Kau yang bermasalah sama jiranmu, apa urusannya sama ayamnya? Oleh sebab itu, tinggalkan itu, tidak ada gunanya. Bersihkan hatimu, taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah, menyesali atas kesalahannya, dan dia tidak akan mengulanginya lagi. Oleh sebab itu, tinggalkan itu dengki, iri. Malam ini kita datang pengajian dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang bagus, yaitu bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena kenapa? Karena pahala datang mendengarkan pengajian seperti ini, majelis seperti ini, walaupun 1 detik, pahalanya sama seperti salat malam 100 rakaat. Kalau memang niat dengan yang bagus, niat yang bagus, yaitu niat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan ada satu riwayat lain mengatakan, pahala mendengarkan majelis seperti ini datang walaupun 1 detik, pahalanya sama seperti salat malam 1000 rakaat, yaitu dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dengan pengajian ini kita niatkan dengan ikhlas. Ini banyak ibu-ibu di masa sekarang ini datang pengajian, ada pengajian rutin di kampung itu. Di tiap rumah ada diadakan pengajian, dalam per minggunya 1 rumah datang semua ibu-ibu pengajian. Pas datang pengajian, niatnya yang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakannya, di sana kita pengajian, saya nggak mau katanya. Kenapa? Di sana makanannya cuma roti. Kita pengajiannya di sana, apa makanannya? Lontong. Ya udah, ayo sekarang kita berangkat katanya. Kita niatkan karena Allah, bukan karena makanan. Ini kalau makanannya enak, datang ramai, datang pengajian ke rumahnya. Tapi kalau makanannya cuma roti sama aqua gelas, cuma dikit yang berniat. Oleh sebab itu, kita tanamkan niat kita, kita tanamkan dalam hati kita niat yang bagus, yang ikhlas, datang hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas takwa kita dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan selaku kita menjadi umat yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjalankan apa-apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menjadi umat yang bahagia ini Ustaz intinya.
yaitu kita jalankan seperti yang dikatakan tadi, sholat kita jalankan. Apalagi kita ini kampung ini, tingkatkanlah kualitas kampung kita ini, yaitu melaksanakan sholat, mengajak anak-anak ini disekolahkan ke sekolah agama, yaitu madrasah, dibimbing dia ke jalan agama, bimbinglah dia ke jalan yang bagus supaya menjadi umat yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, apa dia kuncinya semua agar kita menjadi umat yang bahagia, umat yang sejahtera, umat yang dicintai oleh Rasulullah SAW? Apa kuncinya? Dengarkan Bu, dengarkan Pak. Kuncinya yang pertama, ingat kebaikan orang kepadamu, lupakan kebaikanmu kepada orang. Dan ingat kejelekanmu kepada orang, dan lupakan kejelekan orang kepadamu. Apa maksudnya? Ingat kebaikan orang kepadamu supaya kau ada niat untuk membalasnya, dan lupakan kebaikanmu kepada orang supaya tidak ada niat pamer, niat ria dalam hatimu. Dan yang selanjutnya, lupakan kejelekanmu kepada orang supaya tidak ada rasa dendam di dalam hatimu. Dan lupakan kejelekan orang kepadamu supaya tidak ada dendam dalam hatimu. Dan ingat kejelekanmu kepada orang supaya engkau ada niat untuk meminta maaf kepadanya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.